jagung yang kita perlukan untuk cerita yang mau dipanen besok, kita ada uangnya. Tapi si petani itu nggak mau ngasih ke kita. Nah, karena jagungnya udah milik orang lain. Itu situasi petani kita. Kita mungkin kebanyakan kita paham ya, situasi petani kita yang umumnya bisa disebut petani mikro ya, yang punya lahan, pengelola lahan di bawah 5.000 meter persegi itu rata-rata mereka hidup susah. Itu bisa kita buktikan sekarang. Coba kita lihat regenerasi petani jalan dengan baik apa enggak, atau alih lahan dari lahan sawah berubah jadi lahan perumahan atau pabrik atau cepet apapun. banget itu sekarang kan. Macam-macam. Terus kita lihat petani kita. Saya baru mempelajari pertanian ini juga baru setahun ini loh Pak. Baru juga kalau situasinya sebagai jurnalis kita tahu lah. Tapi melihat langsung mendalamin gitu. Ya semuanya rata-rata petani kita itu hidup dari hutang. Jadi setahun ini lo ngelihat langsung lagi hal-hal ini ya. Karena kan emang begitu kan. Pertanian kita nih, karena kita terus jadi negara yang berkembang, pembangunan di mana-mana makin berkurang. Udah jarang yang mau jadi petani, pada merantau. Di Sukabumi fenomenanya yang di TikTok itu joget, apa tuh istilahnya ya namanya tuh, yang di sawer gitu. Mungkin anak-anak sekarang tahu tuh apa. Gara-gara itu kan sebenarnya mereka petani harusnya kan? Petani, tapi lebih untung dia joget gitu. Jadi konten kreator joget-joget gitu kan, sekampung mereka. Sekampungnya itu. Ya, dari keprihatinan itu. Dan anehnya, selama bikin film dokumenter, entah udah ratusan justru program, belum pernah sekalipun gue bikin tentang pertanian, Pak. Iya. Jadi petani ini baru banget dunia pertanian masuk gitu kan. Pas lo bikin film ini, oke, backgroundnya pertanian, terus lo kasih bumbu-bumbu, nanti dia ada dramanya, ada apa segala macam, itu lo semua gitu. Oke, jadi ide ceritanya dari si bapak ini, Bapak Jomota ini, produser eksekutif. Idenya begitu, kita pengen petani kita orang paham. Dan kita menawarkan salah satu metode pertanian yang diharapkan, diyakini bisa menambah penghasilan para petani itu. Itu aja pesannya tuh ya? Ya, metodenya itu. Metodenya itu bisa menekan biaya pertanian. HPP pertanian itu sampai 80%. Yang disebut metode Nusantara itu. Metode Nusantara. Yang dikembangkan di Timor Farm, di NTT. Ini Pak Jo udah melakukannya sendiri. Sudah, ya. sudah melakukan. Dan udah berhasil dicoba. nih. Berhasil. Saya juga udah sering bolak-balik ke sana. Gila juga nih tempat. Daerah kering. Jadi kalau kita masuk menuju sana dari Kupang itu mungkin 8 jam. Kalau jalan darat bawa mobil gitu ya. Seperti apa gitu tandusnya. Masuk ke situ pertanian itu berubah. Hijau. Hijau gitu. Wow. Tanahnya sama sebenarnya, tapi cara mengelolanya, metodenya yang berbeda. Nah itu diyakinin bisa sampai 80% neken cost-nya. Bayangin kalau HPP atau input pertanian itu serendah itu, kemudian jual di pasar. Sekarang kan pemerintah gabah kering panen itu kan 6.500 ya. Kalau modal pertaniannya 1.500, nah kebayangkan untung petani. Jadi itu ini ditekan, oke juga nih menjadi salah satu solusi. Hari ini penulis kebayang nih, ini harus mengerti juga pertanian atau paling nggak pernah bersentuhan dengan ini. Agak ribet juga ya secara itu kan. Karena ini PR nih, misal kayak propertinya ya, atau itu kita butuh padi. Di cerita itu padi 60 hari. Iya. Kita harus cari tuh padi yang 60 hari. Wow. Atau jagung. Kan biaya kita nggak seperti Christopher Nolan yang dia bikin Interstellar, dia bisa beli ladang jagung sekian 2 hektar. Ini enggak, kita cuma sedikit. Tapi itu juga bersoal. Kita butuh ada satu petak padi yang jagung yang kita perlukan untuk cerita yang mau dipanen besok. Kita ada uangnya, tapi si petani itu nggak mau ngasih ke kita. Nah, karena jagungnya udah milik orang lain. Itu situasi petani kita.
gitu. Ya, jadi 1000 Bayang Purnama itu apa dia? Kenapa judulnya itu? Kita ingin Putra Hari Purnama itu, sosoknya itu bisa membayangi, memberi bayangan, membayang-bayangin generasi muda kita untuk lo selayaknya bertani seperti itu. Kembali lagi ke desa, bangun desa. Sektor pertanian itu sektor fundamental kan buat sebuah pangan, buat sebuah negara itu kan nggak main-main, apalagi jumlah penduduk kita itu loh yang mengerikan dengan rasio penyusutan lahan, alih lahan itu loh. Penduduk kita 280 akan naik-naik terus, lahan pertanian, nah itu persoalan kan. Gitu. Itu persoalan karena menjadi petani itu susah kalau sekarang ngelihatnya gitu kan. Kondisi sekarang seperti itu. Nah, bagaimana caranya petani itu, harapan di film ini, petani itu menjadi subjek dari rantai pangan nasional, bukan jadi objek selama ini. Ya puluhan tahun ya, 50 tahun lebih kali petani itu jadi objek gitu. Ini pandangan kita ya sebagai pembuat filmnya gitu, melihat kayak gitu. Pesannya di situ. Gitu. Jadi lo berharap nanti kalau banyak anak muda yang nonton film 1000 Bayang Purnama, paling inspirasi mereka ada ketertarikan walaupun seujung jari mengenai pertanian di Indonesia ya.